Hai guys, kembali lagi bersama saya di ZT Movie. Di video kali ini, saya akan membahas lanjutan episode dari film Better Talk to Heaven. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke pembahasannya. Ingat ya guys, ini full spoiler. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari ZT Movie. Film diawali dengan orang dari aula jiwa, yaitu Pelindung Ti. 没想到你竟奈何不了他。铁护法，这毒宗宗主可不是什么省油的灯。 Terlihat dia seperti ingin meninggalkan pertempurannya dengan Medusa setelah terkena serangan yang dilancarkan Xiaoyan sebelumnya. Namun, itu tidak mudah bagi Pelindung Ti, karena Medusa terus menghalangi pelariannya. Pelindung Ti juga terkena serangan kuat dari Medusa saat dalam pelariannya. Serangan itu membuat Pelindung Ti lemah. Medusa tertawa dingin setelah melukai Pelindung Ti dengan serius. Bisa kita lihat bahwa Pelindung Ti ini lebih lemah dibandingkan Pelindung Wu. Kemudian, akibat terlalu serius luka yang didapati Pelindung Ti, dia gagal untuk melarikan diri, dan perlahan-lahan tubuh asli Pelindung Ti akhirnya terungkap. Tubuh aslinya merupakan tubuh roh. Setelah itu, Xiaoyan dan Medusa mengurung Pelindung Ti di dalam sebuah kurungan. Kemudian, pertempuran berpindah ke Dokter Peri Kecil dan Xibian. Berkat tubuh racun sedihnya, Dokter Peri Kecil akhirnya bisa mengalahkan Xibian. Namun, sebelum Xibian mati, dia sempat mengeluarkan serangan terakhirnya, yaitu serangan tempat racun setan. Keterampilan ini sangat berbahaya dan kejam, karena keterampilan ini mampu mengumpulkan semua racun doki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh, yang kemudian akan berbentuk bercak hitam. Bercak hitam itu akan terus mengeluarkan garis racun. Dan ketika garis ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terserangnya akan cepat membusuk. Kemudian orang itu akan menderita kesakitan yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Namun, jika seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan seluruh dokinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Ya, meskipun begitu, sayangnya Xiaoyan terkena serangan mematikan itu. Serangan yang dilancarkan Xiaoyan tadi. Mengetahui hal itu, Medusa sangat marah kepada Xiaoyan dan langsung menyisat dua bangkai itu sambil meminta penawarnya. Sebelum menutup matanya, Xiaoyan berkata kepada Medusa, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau terhadapku. Tempat racun setan itu adalah sesuatu yang bahkan penghuninya tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, saya tidak memiliki penawarnya." Medusa sangat marah mendengarnya dan langsung membunuh dua bangkai tersebut. Di sini nih, kita akan diperlihatkan di mana seorang Medusa yang sangat mengkhawatirkan Xiaoyan setelah hal buruk yang menimpa Xiaoyan. Bahkan seseorang yang bisa dibilang kuat dari kerajaan Joyun pun, yaitu Dokter Peri Kecil, juga tidak mampu menghilangkan tempat racun setan di tubuh Xiaoyan. Jadi, jika ingin menghilangkan tempat racun setan di tubuh Xiaoyan, harus seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya. Berarti dibutuhkan seorang elit legendaris Daozun. Semua yang mendengar itu tampak sangat pasrah. Belum lagi mencari seorang elit legendaris Daozun itu tidaklah mudah. Kemudian Dokter Peri Kecil menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa memang tempat racun setan itu mungkin sangat beracun, tetapi bukan berarti tidak memiliki manfaat. Karena itu berisi semua doki milik Xiaoyan di dalamnya. Jika Xiaoyan bisa menahan rasa sakit dan menetralisikan tempat racun setan yang ada di tubuhnya, maka secara otomatis sejumlah doki besar milik Xiaoyan akan menjadi milik Xiaoyan. Dan tempat racun setan itu juga akan menghilang dari tubuh Xiaoyan sepenuhnya. Mungkin Xiaoyan harus menahan semua rasa sakit itu hingga kurang lebih setengah tahun. Namun, Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Meskipun Dokter Peri Kecil tidak bisa membatalkan tempat racun setan itu, tapi Dokter Peri Kecil memiliki kemampuan untuk menunda waktu letusannya.
Dan jika Xiaoyan berhasil menaklukkan tempat racun setan di dalam tubuhnya, maka kekuatan Xiaoyan akan meningkat pesat. Karena Xiaoyan akan mendapati doki milik Xiaoyan yang merupakan seorang ahli dozong. Wow, sebuah keberuntungan yang luar biasa, namun butuh pengorbanan yang tidak biasa. Meskipun begitu, Medusa masih sangat khawatir terhadap Xiaoyan. Karena secara tidak langsung, nyawa Xiaoyan sedang dalam bahaya. Kemudian, setelah membereskan pertempuran dengan sekte 10.000 kalajengking, mereka bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dokter peri kecil mengajak Xiaoyan dan yang lainnya menuju ke tempat kolam air beracun. Tempat itu sangat terlarang di Kekaisaran Joyun. Hanya petinggi-petinggi saja yang bisa memasuki area tersebut. Tempat itu berada di markas besar sekte racun. 那就是毒宗总部天毒城。 Kolam beracun ini sangat beracun karena pembuatannya menggunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi sangat besar. Alasan mengapa dokter perkecil membawa mereka ke tempat itu adalah untuk membantu Xiaoyan menunda waktu peletusan tempat racun setan di tubuh Xiaoyan dengan cara berendam di dalam kolam air beracun. Tentu saja dengan bimbingan dari dokter peri kecil. Kemudian pekerjaan itu pun dilakukan oleh Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun selesai mengerjakan pekerjaan itu. Xiaoyan juga berhasil maju ke doang puncak bintang 2. Namun, tidak semua tempat racun setan itu bisa Xiaoyan netralisikan. Karena racun tersebut sangat sulit dihilangkan. Hanya seorang dozun yang bisa menghilangkan racun di tubuh Xiaoyan sepenuhnya. 没问题，不过报酬你也应该知道吧？ 铁护法请放心， Setelah itu, mereka berdua keluar dari tempat itu. Sudah ada Medusa dan Xian yang menunggu mereka berdua di depan pintu keluar. Gimana guys dengan episode kali ini? Akibat telah meremehkan generasi muda, akhirnya Xiaoyan dikalahkan oleh dokter peri kecil. Namun, di detik-detik terakhirnya, Xiaoyan berhasil mengeluarkan serangan terakhirnya yang mematikan itu dan menargetkannya ke Xiaoyan. Ya, meskipun serangan itu mengancam nyawa Xiaoyan, tetapi dia akhirnya berhasil menembus doang puncak bintang 2 setelah berhasil menetralisikan sedikit tempat racun setan di tubuhnya itu. Baiklah guys, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe aja. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.